Pemirsa, sekarang saya berada di ruang pengaduan masyarakat DPR RI. Di tempat inilah setiap orang ataupun individu, kelompok maupun organisasi bisa memberikan pengaduan langsungnya ke DPR RI untuk mendapatkan solusi. Kami mendapatkan informasi bahwa pengaduan mengenai kasus-kasus pertanahan menempati ranking teratas jumlahnya, alias termasuk yang terbanyak. Kini kami akan mengajak berbincang-bincang, yaitu Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat DPR RI, Ibu Endang Suryastuti. Ibu, ini kayaknya Ibu lagi sibuk sekali nih. Banyak banget ya Bu ya pengaduan-pengaduan masyarakat tentang pertanahan ya? Ya, begini Mbak, biasa nih setiap hari kan pengaduan masuk ya. Iya. Paling tidak itu ada sekitar 20-50 sehari yang masuk. Sehari Bu? Iya, itu hanya surat yang tertulis saja, belum yang SMS dan surat melalui email. Jadi benar ya Bu ya, kalau misalnya memang bahwa untuk masalah kasus pertanahan ini menjadi ranking teratas juga untuk masalah bentuk pengaduan masyarakat. Betul. Betul. Jadi untuk tahun ini saja paling tidak ada sekitar 600 pengaduan mengenai pertanahan. Ya, kalau digabungkan selama periode anggota dewan yang sekarang dari tahun 2014 sampai Oktober tahun ini itu sudah sekitar 1.700 lebih pengaduan bidang pertanahan. 1.700 pengaduan masyarakat mengenai pertanahan, pemirsa. Apakah memang sudah ditindaklanjuti sampai saat ini? Kalau tindak lanjut memang semua pengaduan kan dari Sekretariat Jenderal kan memang kita tindak lanjuti, kita serahkan kepada pimpinan maupun kepada anggota dewan dan komisi. Tetapi memang ya ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa tindak lanjut ini kan harus melalui mekanisme. Jadi memang tidak seperti keinginan masyarakat begitu masuk dewan harus tindak lanjut, tidak seperti itu. Ada mekanisme RDP, rapat dengan pemerintah, rapat kerja itu yang harus masyarakat tahu bahwa itu. Dan satu lagi adalah dewan itu bukan eksekutor loh. Pemirsa, ternyata masalah tanah ini memang menjadi masalah yang penting dan cukup pelik. Untuk itu DPR RI menyikapinya dengan mengajukan kembali rancangan undang-undang pertanahan ini menjadi prioritas program legislasi, tentunya demi untuk kepentingan rakyat dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Kami akan mengajak Anda untuk menggali aspek-aspek penting dari rancangan undang-undang pertanahan dalam bedah RUU bersama saya, Yusri Hayanti. Di masa pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, undang-undang ini gagal melaksanakan amanat agar negara membuat peta desa di seluruh wilayah Indonesia. Hal itulah yang mungkin menjadi pemicu konflik pertanahan yang berasal dari institusi pertanahan paling bawah, yaitu desa. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin segera menuntaskan masalah-masalah pertanahan dengan merevisi Undang-Undang Pokok Agraria. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang perubahan dalam prolegnas prioritas DPR masa bakti 2009 hingga 2014. Tetapi rancangan undang-undang perubahan tersebut akhirnya kandas dan pemerintah menarik rancangan undang-undang tersebut di akhir masa bakti Presiden SBY. Saat itu DPR dan pemerintah waktu itu mampu menyelesaikan 247 daftar isian masalah DIM dari 715 DIM yang ada. Menurut Dr. Ari Sukanti Hutagalung, pakar pertanahan yang diminta memberi masukan oleh DPR RI saat itu, pembahasan rancangan undang-undang pertanahan dihentikan karena Badan Pertanahan tidak sanggup menyelesaikan pendaftaran tanah dalam waktu 2 tahun. Waktu itu DPR meminta 5 tahun harus diselesaikan, tapi BPN tidak sanggup. Mungkin yang diminta 25 tahun terakhir itu. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 diajukan kembali perubahannya oleh DPR. Tetapi terjadi kemandekan. Pemerintah tak kunjung memberi lampu hijau pembahasan. Pemerintah melakukan akselerasi reforma agraria
dengan memberikan sertifikat kepada masyarakat yang menurut beberapa penggiat pembaruan bidang pertanahan kurang jelas dasar hukumnya. Di seluruh negara kita ini ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan. Tetapi baru 46 juta yang sudah pegang sertifikat. Ini adalah pekerjaan besar untuk menyelesaikan agar rakyat, masyarakat semuanya pegang sertifikat. Menurut Hakam Naja, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pertanahan periode 2013 hingga 2015, apa yang dilakukan pemerintah memang bukan hal yang buruk, tetapi perlu diharmonisasikan dengan peraturan yang melatar belakangi pemberian sertifikat tanah objek agraria atau TORA. Ini sekarang ini sebenarnya alas hukumnya ini belum jelas. Kenapa? Kenapa belum jelas saya katakan? Karena bagaimana status tanah itu? Apakah tanah itu nanti bisa diperjualbelikan? Kalau tanah itu bisa diperjualbelikan ya percuma. Itu mereka sebenarnya menguasai, nanti kemudian ada usaha atau kelompok usaha pengusaha datang mengumpulkan mereka, udah tak kasih aja duit, mereka akan menyerahkan penguasaan tanah karena kepemilikan tanah bisa dialihkan. Nah, di undang-undang ini harusnya dikunci karena sesungguhnya tanah itu kan bukan sekedar tanah yang mereka kuasai saja, tapi kan tanah pemberian negara yang tadinya kita inventarisir dari tanah-tanah negara yang terlantar, yang kita inventarisir dari pemerintah mengatakan waktu ada 7 juta hektar tanah negara yang terlantar karena misalnya pemberian HGU pada pengusaha yang menelantarkan tanah sekian tahun. Jadi kita atur. Jadi kalau ada seorang pengusaha atau badan usaha yang diberikan HGU itu dia menelantarkan, tidak mengolah atau tidak memproses ada produksi di situ, sekian tahun akan diambil alih, dianggap terlantar dan diambil oleh negara. Ini bisa menjadi tanah objek reforma agraria. Nah, yang sekarang ini saya kira harusnya ditata dulu nih. Sekarang dibagi-bagi, moga-moga harapan saya pemerintah sudah punya antisipasi agar tidak bisa dialih tangankan atau diperjualbelikan sehingga akhirnya menjadi percuma. Tadinya maksud pada masyarakat rakyat kecil, pada masyarakat tidak mampu, tapi akhirnya tanah itu dikumpulkan oleh pengusaha besar dan mereka bisa membeli itu karena tidak ada pembatasan. Kami waktu itu memang berpikir mestinya memang tanah objek reforma agraria atau TORA itu memang dibagikan pada kelompok, tidak orang per orang. Kenapa? Karena kalau dibagikan pada orang per orang itu kecil, mereka tidak bisa bekerja sama. Jadi kalau misalnya mereka dapat setengah hektar atau 1 hektar, kalau berkumpul 10 orang kan menjadi 10 hektar, menjadi efisien. Karena kalau misalnya mereka bertani, ya, bercocok tanam padi misalnya, traktornya bisa bersama urunan, ya, bisa bagi beban dan seterusnya lah, bibitnya dan sebagainya. Dan kemudian kalau mereka berkelompok kan berarti penguasaan tidak individu pada kelompok itu. Nah, ada jaminan untuk keberlangsungan. Kalau mereka kelompoknya nggak jalan ya kelompok lain yang akan masuk. Nah, itu adalah di bidang sekarang masalah aset, ya, artinya penguasaan tanah. Nah, bagaimana tentang akses permodalan, akses kemudian produksi, akses pemasaran. Nah, ini sebenarnya nanti bisa dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satunya ya, desa. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menyoroti tindakan pemerintah membagikan sertifikat gratis kepada masyarakat, terutama dari tujuan pemberian harus sesuai dengan amanat UU PA dan TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Kenapa Perpres Reforma Agraria yang sudah disusun oleh Kementerian ATR maupun proses-proses sudah berjalan dan sudah masuk ke Setnek ini belum ditandatangani. Sementara kita lihat, kita menyaksikan bahwa banyak pidato-pidato presiden justru menjanjikan reforma agraria, menjanjikan perlindungan petani, menjanjikan redistribusi tanah 9 juta hektar dan sebagainya. Tetapi landasan hukumnya saja berupa Perpres sampai saat ini belum ditandatangani. Nah, posisinya dengan RUU Pertanahan adalah memang RUU Pertanahan ini kan sifatnya lebih politik.
ada proses-proses yang membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga memang berpacunya dengan target 9 juta hektar di pemerintahan Jokowi itu tidak dimungkinkan hanya menunggu RUU pertanahan ini diketok palu. Pemirsa, dari naskah akademik dan draft rancangan Undang-Undang Pertanahan, kami menelisik ada beberapa masalah yang timbul dari rancangan undang-undang ini. Antara lain tidak tuntasnya ego undang-undang sektoral, masalah hak, pembatasan kepemilikan hak guna usaha, dan pengadilan pertanahan. Anda jangan kemana-mana karena kami akan membahasnya di segmen 2. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, memang menjadi pertanyaan mengapa perubahan Undang-Undang Pokok Agraria yang digagas sejak masa Orde Baru hingga pemerintahan sekarang tidak kunjung usai. Hakam Naja, Ketua Pansus Pertanahan tahun 2013 hingga 2015 menganggap Presiden belum memaksimalkan kekuasaannya untuk menyatukan kementerian terkait dengan masalah pertanahan yang saat ini masih tidak beranjak dari ego di wilayahnya.
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi, tanah, udara, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat tersebut seharusnya akan mampu menjadi alat presiden untuk menyatukan kementerian-kementerian untuk mendukung satu undang-undang pertanahan untuk kemakmuran rakyat. Presiden perlu menyatukan Kementerian Pelaksana Undang-Undang Sumber Daya Alam yang pelaksananya adalah kementerian, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jadi waktu itu pemerintah mengutus ada 7 kementerian lembaga yang dikirim ke DPR untuk mewakili presiden membahas dengan DPR. Tapi yang terjadi adalah bahwa mereka tidak bisa menyatukan pandangan. Nah, yang kita sayangkan adalah apakah itu tidak bisa putus di sidang kabinet. Kan mestinya pembahasan dari DPR mengusulkan ini diketoklah di kabinet begini, karena tentu masing-masing itu kementerian lembaga atau sekarang ini yang banyak kementerian-kementerian itu yang punya undang-undang, ada undang-undang perkebunan, undang-undang pemukiman perumahan, undang-undang kawasan pesisir dan pulau terluar, undang-undang mineral dan sumber daya minerba ya, dan minerba dan mineral batubara dan sebagainya, banyak sekali. Itu mereka memang punya dalam tanda petik kepentingan terhadap bidang dia, karena selama ini mereka lah yang punya kewenangan. Ketika ada sebuah undang-undang yang mau mengatur secara komprehensif menyeluruh tentang pertanahan ini agar sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat, itu ternyata mereka sudah terlanjur menikmati itu. Tetapi ini kan kami berpikir tadinya bisa diselesaikan di rapat kabinetnya presiden. Ego sektoral ini ternyata tidak. Kami yang di DPR yang 10 fraksi waktu itu misalnya, itu ternyata bisa menyepakati. Tapi kenapa kok kementerian yang ada bosnya yaitu presiden kok tidak bisa menyelesaikan? Jadi kalau menurut saya pemerintah memang harus punya satu belate, harus punya satu kebijakan, punya policy, harus punya garis seperti apa maunya pemerintah. Jangan maunya menteri-menteri. Ya artinya boleh saja menteri berpandangan di sidang kabinet terus diputuskan lah oleh presiden. Sebetulnya kan UPA lahir pada tahun 60 ya, jauh sebelum undang-undang yang mengenai sumber daya alam yang lain lahir. Nah, seharusnya UPA itu dijadikan induk atau dijadikan payung daripada undang-undang yang lain, misalnya undang-undang kehutanan. Misalnya kita tahu undang-undang kehutanan yang lama itu saling sangat bertentangan dengan undang-undang pokok agraria. Nah, misalnya di undang-undang pokok agraria masih diakui hak ulayat. Tetapi di dalam undang-undang kehutanan tidak ada pengakuan mengenai hutan belayat. Nah, itu hal-hal yang seperti gitu. Dan mungkin juga kita bisa lihat di undang-undang pertambangan dan undang-undang migas yang dulu. Seharusnya undang-undang itu memang memfokuskan kepada sumber daya alam tertentu, tapi tentunya dengan melihat prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang pokok agraria. Nah, memang waktu itu masih saya rasa
kakak saya itu Prof. Maria yang sudah meneliti mengenai kesimpang siuran antara peraturan perundangan di bidang sumber daya alam. Malah beliau mengusulkan kalau bisa tuh menterinya Kementerian Sumber Daya Alam itu jadi satu, di mana termasuk hutan, tanah, dan sebagainya. Kita menginginkan ada sistem administrasi pertanahan yang satu pintu. Cukup sudah sektoralisme dalam pertanahan. Sebaiknya sistem administrasi pertanahan dari mulai pencatatan, pendaftaran, pensertifikatan, perpetaan itu satu pintu saja di bawah Kementerian Agraria Tata Ruang. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup itu sekedar mengawasi, mengontrol fungsi-fungsi hutan di Indonesia. Nah, kemudian untuk menjalankan reforma agraria memang ini perlu langsung dipimpin oleh Presiden. Dan tentu kita berharap DPR RI, khususnya Komisi 2 yang membidangi pertanahan ini ikut mengawasi bagaimana reforma agraria itu dijalankan. Apakah betul itu diprioritaskan untuk petani-petani miskin, petani-petani gurem, masyarakat adat, nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena kalau ini tidak dipastikan, ini maklar-maklar tanah, mafia-mafia tanah justru akan lebih cepat bekerja dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat di lokasi-lokasi konflik agraria. Undang-Undang Pokok Agraria juga mengamanatkan asas keadilan dalam hal penguasaan tanah, terutama tanah dengan hak guna usaha dan hak penguasaan hutan (HPH). Bukan lagi rahasia bahwa beberapa perusahaan menguasai jutaan hektar HGU dan HPH kehutanan sangat kontras dengan yang dimiliki dan diusahakan oleh perkebunan rakyat. Pembatasan penguasaan HGU pada pasal 24 dan 25 HGU berpotensi menimbulkan konflik, bahkan bisa menjadi pemicu korupsi baru. Pembatasan itu kita kan membatasi nih. Jadi misalnya pemberian untuk HPH, anggaplah misalnya yang contoh yang agak ekstrim. Yang jutaan hektar itu kan mestinya kan rakyat juga menikmati. Tidak ada sekelompok usaha atau badan usaha yang menguasai sampai jutaan hektar. Ya, kalau ratusan ribu itu kecil itu, jadi jutaan hektar. Nah, maksud kita sebenarnya, oke, nanti undang-undang diketok waktu itu misalnya. Ini tetap yang sudah mendapatkan HPH misalnya, itu dia akan berlaku sampai berakhir. Sampai tahun berapa? 2025 misalnya. Sudah, baru setelah 2025 lah ini harus dipecah dan tidak dikuasai oleh badan usaha tertentu saja. Tapi dipecah, tadinya misalnya hanya untuk satu, dibagi menjadi pada 20 badan usaha. Kalau misalnya ada badan usaha yang punya 5 juta hektar HPH, coba. Kalau 5 juta hektar dibagi 50, ya misalnya badan usaha, itu aja masing-masing dapat 100.000, sangat besar. 100.000 hektar itu kan besar sekali. Pada masa tahun 60 tuh dengan Undang-Undang Land Reform, itu justru hak guna usaha itu dikecualikan, tidak terkena batasan. Tapi ini sekarang mau dibatasi. Kalau memang mau dibatasi, yang bagian lama itu harus yang sudah berlangsung duluan, itu juga harus diberikan masa transisi. Kan setiap peraturan baru harus ada masa transisi berapa tahun dia untuk bisa melepaskan kepada pihak lain gitu hak yang sudah dia punya yang melampaui batas maksimum yang ditentukan. Tapi ini tentunya harus dicermati dengan baik dengan kementerian sektoralnya itu, jadi kementerian-kementerian tertentu. Jadi tidak saja dari pihak Menteri ATR, Kementerian ATR, tapi juga Kementerian Pertanian ya dalam hari ini, Dirjen Perkebunan kan di dalam sana. Lalu juga mungkin kehutanan juga. Jadi yang menyangkut itu juga harus ada suatu pemikiran-pemikiran bagaimana yang pantas kalau diberi oleh kepada seorang megang hak guna usaha. Pemirsa, masalah yang paling krusial dalam masalah pertanahan adalah penyelesaian sengketa masalah pertanahan. Simak terus Bedah RUU, kami akan kembali dengan bahasan peradilan pertanahan.
Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kasus-kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia tergolong sangat banyak. Tidak hanya memerlukan biaya tinggi, tetapi juga korban jiwa. Seringkali terjadi ketimpangan dengan hasil peradilan, pihak yang lemah sering menjadi pihak yang kalah. Menurut Dr. Arik Sukanti Hutagalung, kasus pertanahan harus diselesaikan dalam peradilan khusus, yaitu peradilan pertanahan. Pada waktu zamannya SBY di Seknek yang paling tidak setuju adalah Kementerian Keuangan, ya mungkin karena memerlukan dana ya untuk pembentukan itu. Tapi memang ya kalau memang kita mau mencapai suatu keadilan untuk rakyat kita ya mesti ada pengorbanan juga. Tapi menurut saya yang mesti kita lihat adalah idenya ya. Jadi nawaitunya bagaimana pemerintah dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa yang dimana kebanyakan masyarakat ini yang menjadi pihak yang terkena. Sejalan dengan pemikiran Ari Hutagalung, Hakam Naja dan Dewi Sartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria juga menganggap penting peradilan khusus pertanahan, tetapi juga lembaga yang memediasi masyarakat yang bersengketa.
ya. Karena ini konflik agraria rata-rata adalah konflik agraria struktural sifatnya. Struktural karena, kenapa struktural? Karena memang diakibatkan oleh keputusan-keputusan pejabat publik. Baik di sektor kehutanan, baik di sektor perkebunan, tambang, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Nah, itulah mengapa sejak awal kami selalu menuntut agar pemerintah membentuk yang namanya lembaga khusus penyelesaian konflik agraria. Meskipun sudah banyak sebenarnya task force, unit-unit, satgas di masing-masing kementerian. Di ATR BPN ada bagiannya untuk menyelesaikan konflik. Kemudian di Komnas HAM sendiri ada, di Kehutanan juga ada, termasuk di DPR RI juga ada bagian yang menyelesaikan konflik. Tapi sudah terbukti ini tidak menuntaskan masalah. Pendekatan win-win solution yang selama ini ditawarkan oleh pemerintah itu tidak menjawab tadi isu-isu ketimpangan, isu-isu keadilan sosial. Karena ini bukan soal win-win solution, tapi ada posisi yang tidak setara antara rakyat-rakyat miskin, petani-petani gurem, pekebun rakyat, nelayan, masyarakat adat dengan pemodal skala besar, baik itu dimiliki oleh negara maupun oleh swasta. Nah, itulah mengapa harus ada kelembagaan khusus dulu sebelum menuju pengadilan pertanahan yang diusulkan oleh RUU Pertanahan. Karena sejauh belum ada sistem administrasi pertanahan yang berkeadilan, artinya yang merekognisi, yang mencatat, yang meregister tanah-tanah yang digarap, yang dimiliki oleh warga, dikuasai oleh warga, tapi belum ada kepastian hukumnya, itu harus ditertibkan dulu. Kalau sistem administrasi pertanahan kita sudah satu pintu, kalau sistem administrasi pertanahan kita sudah sistemnya positif, artinya menjemput nih, jemput bola ke daerah-daerah. Tanah-tanah itu sekarang posisinya statusnya dikuasai oleh siapa saja. Apakah betul masih dikuasai oleh petani-petani? Apakah betul masih dikelola oleh desa secara otonom? Apakah sudah dirangsek oleh kepentingan-kepentingan? Itu harus ditata ulang dalam sistem administrasi pertanahan. Nah, setelah sistem administrasi pertanahan kita itu rapih, entahlah, berikanlah jangka waktu dalam 10 tahun ke depan, dalam 20 tahun ke depan kita akan mempunyai sistem administrasi pertanahan yang perpetaannya satu pintu, pencatatannya satu pintu, dan sebagainya. Baru kita bisa meloncat ke yang namanya pengadilan pertanahan. Jadi waktu itu ada dua opsi. Dari tim ahli mengajukan, ada pertama adalah tim penyelesaian, tim ad hoc gitulah, kayak Komnas HAM gitu ada. Jadi ini kayak Komnas penyelesaian konflik sengketa tanah. Ada peradilan. Nah, kami menganggap kalau ini ad hoc ini tidak jangka panjang. Kami menginginkan ini masalah pertanahan ini serius. Dan banyak karena lembaga peradilan itu tidak menguasai masalah pertanahan atau masalah agraria secara utuh, banyak kasus-kasus itu kemudian menjadi dalam tanda kutip tidak berkeadilan. Nah, maka kita mendorong ada peradilan pertanahan seperti peradilan korupsi kan gitu nih. Nah, sehingga hakim-hakimnya itu betul-betul dia orang terpilih yang mendalami bidang agraria. Ketika memutuskan, komprehensif. Kalau ada sengketa konflik, tidak asal kemudian dia hanya melihat sekilas saja berdasarkan pengetahuan yang terbatas, tapi berdasarkan pengkajian yang mendalam, berdasarkan dari ilmu yang memadai, dia bisa memutuskan. Kami arahnya ke sana gitu. Nah, sehingga kita dorong betul peradilan pertanahan. Karena memang konflik dan sengketa tanah ini kan luar biasa. Ada orang yang tadinya punya hak milik, tapi kemudian tiba-tiba ada perusahaan datang ke situ, dia kuasai, kemudian menjadi hilanglah orang yang sudah turun-temurun, bahkan dari sebelum zaman kemerdekaan menguasai tanah itu, tiba-tiba hilang karena ada badan usaha yang menguasai tanah itu. Nah, ini ketidakadilan seperti itu kan tidak boleh terjadi gitu. Nah, inilah yang kita, jadi itu mengkomprehensif dari sejak pencatatan tanah. Jadi kita memberikan batasan bahwa 5 tahun sejak undang-undang ini diketok, seluruh tanah di Indonesia harus bersertifikat. Sekarang ini banyak sekali. Bahkan sekarang ini dari BPN sendiri katakan waktu itu kurang dari 50%. Bahwa sekarang sudah 50% ya. Tanah itu bersertifikat. Artinya banyak tanah tidak bertuan. Nah, kalau tanah bersertifikat, apalagi nanti digitalisasi, ya artinya sudah dengan data yang bisa kita lihat seluruh peta tanah di Indonesia itu betul-betul bisa kita cermati mana tanah yang benar-benar sudah dimiliki oleh siapa, mana yang bersengketa dan seterusnya. Itu kan kalau bersertifikat kan jelas pendataannya. Nah, itu juga kita pikirkan di dalam RUU Pertanahan waktu itu. Pemirsa, Bung Karno pernah mengatakan bahwa masalah pertanahan menjadi bagian dari revolusi yang sebenarnya.
Amanat Undang-Undang Pokok Agraria juga adalah distribusi tanah yang benar akan menjadi pemicu keadilan dan ujung-ujungnya adalah kemakmuran rakyat. Saya Yusli Hayanti, sampai jumpa dalam bedah RUU yang lain. Kami berharap memang RUU Pertanahan justru akan menjadi undang-undang yang memastikan dia tidak lagi menambah masalah. Masyarakat harus tahu RUU Pertanahan ini apa sih yang mau diatur, apa pandangan publik, pandangan masyarakat, harus dibuka seluas-luasnya akses publik, harus akuntabel, harus transparan.